Baik, sesi kali ini adalah bagian kelanjutan dari materi SIG dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kemarin terakhir saya sudah melakukan sharing video tentang digitasi ya, digitasi. Kemudian juga melakukan sharing terhadap video pembelajaran tentang layout. Nah, layout yang minimalis tapi benar ya secara metodologi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang data sharing. Mohon maaf, yang ini ya. Kita akan masuk pada sesi input data tabular dalam ArcGIS serta data sharing ya, data sharing dalam ArcGIS. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang apa itu data tabular. Nah, kalau Anda ingat, kemarin Anda sudah melakukan digitasi ya, itu adalah salah satu model input data secara digital ke dalam ArcGIS menggunakan data raster dengan cara manual. Sebenarnya ada banyak cara yang tidak manual. Ada yang misalnya Anda ingin digitasi penggunaan lahan, Anda bisa menggunakan klasifikasi multispektral pakai citra penglihatan jauh. Di GIS tingkat lanjut juga ada pakai image classification. Saya nggak akan bahas itu. Target kita adalah Anda pada level 4 atau 5 ya dalam kompetensi operator GIS. Nah, salah satunya adalah menginput data lapangan dan mengisi atau memberikan koordinat referensi. Nah, yang koordinat referensi saya kira kemarin sudah kita pelajari bersama. Yang terkait input data lapangan, salah satunya data itu tidak selalu dari data lapangan ya. Umumnya data bervariasi, ada data yang bersifat gambar, ada data yang bersifat tabuler. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah data-data tabuler yang bisa kita input. Nah, kita langsung lompat ke ArcGIS saja ya. ArcGIS sharing. Nah, kemarin kita sudah mempelajari input data digital ya. Input ibaratnya kita melakukan digitasi terhadap geologi atau data yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan coba belajar pada ini dulu ya, simpel saja dulu. Nah, ini misalnya adalah sebuah daerah aliran sungai ya, Swawar namanya di daerah Kebumen dan sekitarnya. Kebumen. Nah, ini bila kita bisa cek di sini bagian bawah kanan bawah ini adalah dalam bentuk meter to meter. Meter to meter itu artinya biasanya UTM, biasanya UTM, koordinat sistemnya UTM 49S. Oke. Nah, kebetulan Dasmawar ini ada beberapa data tabuler inventarisasi stasiun hujan ya, stasiun hujan yang datanya berbentuk koordinat dari BMKG, formatnya XYZ. Nah, ini kebetulan saya sudah sediakan juga di dalam folder sebentar. Nah, datanya berupa data Word ya. Kebetulan datanya berupa data Word yang mana berbentuk sedemikian rupa. Untuk mengetahui, ini ada data stasiun hujan di Dasmawar ya. Ada stasiun Ambal sampai stasiun Bruno, ada 16 stasiun. Koordinatnya XY, ini jelas UTM sama dengan yang ada di share data saya tadi, di view tadi. Nah, ini yang akan kita buat. Nah, kebetulan kalau ini datanya tabuler, idealnya kalau kita kerja dalam ArcGIS, kita harus formatnya Excel ya. Kalau yang seperti ini format Word ya bisa diolah. Maka ada baiknya kita melakukan
pengolahan data Excel. Kita copy aja file ini ke dalam Excel ya, supaya enak. Kita copy, kita buka Excel baru. Nah, kita buka Excel baru, kita Ctrl V. Oke. Nah, seperti yang Anda lihat, saya sudah jadi Excel ya. Nah, ini adalah data Excel yang stasiun hujan yang kita report tadi ya. Saya namai stasiun hujan, supaya nggak bingung. Nah, permasalahannya di dalam ArcGIS, ini harus kita save dulu aja ya. Kita save, kita masukkan di latihan lagi, latihan GIS. Nah, latihan kita masuk ke input X. Nah, kita gini aja. Nah, biasanya kecenderungannya yang paling atas itu adalah nama field yang di dalam ArcGIS, kolom paling atas. Kalau di sini ada 2 di sini, kolom kedua dia akan masuk ke data record-nya. Record itu baris dalam ArcGIS. Kalau dalam ArcGIS, field itu adalah kolom, record adalah barisnya. Oleh karena itu ada baiknya ini kita gabung atau kita hilangkan saja yang ini. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini sudah Anda bisa akses di beberapa YouTube yang lainnya ya. Cuman karena ini bagian dari pembelajaran kita, saya lakukan secara bertahap. Nah, seperti ini ya, ada koordinat X, Y, Z, dan ini data hujan ya dari BMKG. Z-nya tidak ada, Z-nya adalah hujan tahunan. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa save ini. Kita bisa pakai. Nah, cuman kecenderungannya yang harus Anda perhatikan adalah ini yang paling atas akan menjadi nama field-nya. Kemudian nilai ini kalau bisa dalam bentuk number, jangan sampai ada text string di dalamnya. Contohnya text string itu misalnya ada tanda petik atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu tuh teks. Artinya apa? Nanti dia kalau ini formatnya seluruh number, nanti kolomnya akan di format number oleh ArcGIS. Tapi kalau ada teks sedikit, misalnya di sini ada D seperti ini atau yang lainnya, nanti dia akan dirubah menjadi text string. Nah, itu yang perlu kita hati-hati supaya nggak terganggu. Yang kedua, kalau sudah selesai, di save ya, ini ditutup. Nah, kenapa kok ditutup? Karena data ArcGIS yang akan kita panggil Excel-nya itu kalau ada posisi terbuka dia akan error, nggak mau memprosesnya. Contohnya ini kalau yang seperti ini pakai yang book SL, nah dia langsung mau ya karena dia posisinya tertutup. Karena saat Word atau Excel terbuka itu temporary-nya ter-unlock. Nah, temporary ini ya akan diakses oleh ArcGIS. Kalau temporary-nya dipakai software lain, dia nggak mau akses. Nah, ini ada stasiun hujan ya, di book Excel tadi ya, sudah saya namai. Stasiun hujan, kita add. Nah, di sini belum ada apa-apanya ya, kita cek di klik kanan, open attribute. Nah, di sini sudah kelihatan nomor, nama stasiun, koordinat, XY, hujan tahunan. Nah, kenapa ini saya sampaikan sebelum saya proses ya? Karena data-data lapangan itu biasanya tidak selalu bisa diakses atau diekspor ke dalam ArcGIS. Misalnya Anda lapangan ngisi form itu nanti Anda rekap, baru Anda ekspor ke ArcGIS, jadi shape file misalnya seperti itu. Misalnya Anda survei rumah sakit, survei ATM, dan yang lainnya, di mana koordinat itu Anda dapat dari GPS dan health Anda. Atau misalnya Anda melakukan eco-sounding. Eco-sounding itu batimetri, pengukuran terestris, pakai total station, atau GPS geodetik yang mana file-filenya berbentuk tabular semua dari file asli instrumen tersebut. Berbentuk kadang bentuknya nggak selalu Excel ya, kadang dbf, .dbf, kadang CSV, kadang apa namanya jenis-jenis yang lainnya atau notepad ya, kadang-kadang notepad. Seperti yang saya sampaikan ya, yang seperti itu termasuk dalam interoperability file ya. Kalau Anda ingat di kuliah saya awal-awal terkait manajemen data SIG ya,
itu saya menyampaikan tentang interoperability file. Nah, ini contoh bagaimana ArcGIS bisa mengakses database dalam bentuk tabuler sebagai interoperability-nya. Nah, karena udah benar, perhatikan ini ada X dan Y ya, jangan sampai keliru. Nah, X dan Y. Nah, di bagian kanan bawah itu dan X dan Y. Nah, cara menunjukkan lokasinya kita pakai metode apa? Kita pakai klik kanan di sini ya. Di sini ada display X, Y data. Kita klik saja. Kita pilih X-nya yang mana. Dari ArcGIS itu akan minta X-nya yang mana. X-nya adalah yang ini. Y-nya yang mana. Diakses saja. Nah, Z-nya boleh pakai yang hujan atau dikosongin saja nggak masalah. Nanti dia akan diekspor langsung ke WGS 184 projected UTF. Ini kita oke kalau sudah. Nah, kita oke saja. Nah, dia langsung ke detect lokasinya ya. Langsung ke detect lokasinya, kita kasih label misalnya. Nah, ini stasiun hujan Kaliworo ternyata ada di sini dari DAS. Ada Bruno di sini. Wadas Sintang, Sumberjo, dan seterusnya. Nah, ini penting. Nah, ini kalau dia kenapa namanya di sini langsung ya? Stasiun hujan event. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Event itu adalah temporary. Jadi, temporary dalam ArcGIS event layer atau event dem. Kalau di sini kan namanya dem ya, add data atau layer atau sering disebut dem. Nah, agar ini kita punya file dari stasiun hujan SHP-nya, kita ekspor klik kanan di sini, kita ekspor ke dalam bentuk klik kanan data ekspor ke shape file. Nah, ini ekspornya nanti jadi shape file. Kita lokasinya di D, tadi ya latihan digitasi, masuk ke file input XY, kita namanya menjadi stasiun hujan. Nah, gampang ya, gampang. Di sini bisa jadi GDB, atau juga bisa menjadi shape file. Ya, yang paling gampang untuk kelola untuk awalan kita pakai yang shape file. Nanti kalau sudah tingkat lanjut kita bisa pakai yang GDB. Nah, stasiun hujan SHP. Nah, oke. Nah, di dalam ini langsung ada dua jenis file ya. Yang satu stasiun hujan, yang satu event, yang satu stasiun hujan yang sudah dikelola. Nah, ini coba saya remove saja yang stasiun hujan event. Nah, ini adalah stasiun hujan yang sudah kita input di sini. Nah, filenya sudah ada ya. Di sini sudah jadi shape file tersimpan di D latihan sheet. Nah, ini salah satu contoh ya. Bagaimana kita input data tabuler dari software lain ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena biasanya data-data lapangan itu biasanya bentuknya sedemikian. Ada XY-nya, ada elevasinya, ada bacaan sudutnya, macam-macam. Sehingga kita butuh ekspor dengan cara-cara yang umum ya. Nah, nanti gitu. Anda bisa pakai kalau Anda mulai belajar input data lapangan. Oke, itu kalau yang untuk data input XY saja, simple. Nah, kalau Anda punya rencana mau skripsi misalnya inventarisasi stasiun hujan gitu dan sebagainya, atau mungkin inventarisasi rumah sakit. Nah, Anda pakai data GPS dan lapangan. Nah, nanti inputnya lebih enak direkap. Jadi stasiun hujan ini isinya nggak selalu stasiun hujan, bisa lokasi sampel. Di sini bisa pakai X, Y. Di sini ada penutup lahan, ada suhu permukaan dan sebagainya, panjang sekali. Anda tinggal input, nggak harus ngetik manual di dalam ArcMap ya, atau Arc table-nya ini yang ya operasionalnya tidak semudah kalau kita pakai Excel. Nah, itu yang pertama.
pembelajaran input menggunakan event name. Nah, ini saya clear saja. Nah, input data yang kedua saya kira cukup simpel juga. Di sini saya menyediakan sebuah data yang shape file lagi. Nah, untuk stasiun hujan kalau Anda punya kebutuhan untuk diinterpolasi jadi isohed, jadi polygon Thyssen, Anda bisa akses dengan Art Toolbox ini ya. Nanti Anda mungkin bisa sering pakai ini di kelas terapan atau kelas-kelas yang lainnya, hidrologi dan sebagainya. Saya hanya memberikan contoh stasiun hujan bisa dari analisis simpel saja dari ArcMap, ini kita bisa bikin isohed atau yang lainnya. Contoh ya, saya contohkan simpel saja bagaimana data yang sederhana bisa jadi data baru. Nah, ini kita coba pakai kita bikin interpolasi saja. Nah, kita pakai yang IDW, ada IDW itu inverse distance weight. Kalau Anda ikut kartografi yang saya itu ada yang terkait IDW, ada kriging, ada spline, ada ya sebagainya. Jenis-jenis interpolasi ya. Nah, yang paling lembut itu yang spline, kalau kriging itu dia pakai metode kriging, IDW itu berdasarkan jarak terbalik ya, inverse distance ya. Kita coba pakai yang spline saja, yang grafiknya halus. Tapi ini nanti bentuknya raster ya. Kita pakai input yang stasiun hujan. Contoh saja ya, bagaimana data yang simpel ini bisa untuk membuat peta baru. Kita kemudian kita tunggu ya, ini agak lemot. Nah, di sini Z itu elevasi ya. Nah, di sini kita pakai nilai hujan. Nah, ini ukuran cell size-nya. Cell size-nya itu bebas. Kebutuhan riset Anda berapa? Mungkin umumnya 30 kali 30. Karena kalau raster itu kan grid kotak itu ya. Jadi grid kotak seperti ini yang berjejer-jejer banyak sekali. Nah, ini yang ukurannya 94 kali 94. Nah, ini kita coba di 50 kali 50 saja ya. Lansat lah. Lansat 50 atau 80 kali 80. Lansat yang lama ya. Nah, ini kita oke. Kita masukkannya di bagian digitasi. Nah, folder yang dipindah ya, save. Oke. Namanya mungkin saya kasih ISO interpolasi. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau datanya sedikit nggak terlalu lama ya. Kalau coverage-nya luas, terus datanya banyak, itu biasanya lama. Tadi nggak bisa ya. Biasanya minta ekstensi filenya. Misalnya seperti ini. Kenapa ekstensi file yang mau dibuat? Misalnya ini saya masukkan di sini interpolasi dot. Mungkin namanya raster itu kan biasanya dalam bentuk JPEG, grid, IMG, TIFF dan yang lainnya. Ini saya buat TIFF saja. TIFF. Nah, seperti ini. Kita kasih angka 80. Ini bisa kita rubah ya, tension atau regular, kita pakai yang regular aja. Nah, sudah gampang ya. Ini sudah jadi interpolasi ya. Interpolasi hasil dari stasiun hujan tadi. Nah, nilainya bisa sampai minus-minus, Pak. Nah, kita cek datanya. Oh, dia diinterpolasi untuk keluar sana ya. Jadi ini rendah soalnya yang dari data ini rendah. Kita lihat nilainya. Kita lihat nilainya yuk. Nah, kita label. Di Kaliworo ini berapa tahu hujannya? Oh, hujannya 2.300. Semakin ke sana semakin menjauh. Ini kita bisa rubah-rubah ya simbologinya.
misalnya nggak cocok dengan yang kita pakai yang spread saja, nah, kita pakai yang maksimum minimum saja ya, standar deviasi maksimum minimum apply, kita isi minimumnya di 0 saja ya. Nah, seperti ini. Berarti yang sini gelap sekali, nggak ada data ya, karena nggak ada data. Ini kalau mau dibikin kontur juga bisa ya, kontur pakai yang seperti ini. Salah, pakai yang classified, kita rubah menjadi 10 kelas misalnya, menjadi warna seperti ini juga bisa. Nah, ini yang tertinggi dan seterusnya. Nah, karena datanya kurang ya di sini, jadi tidak terlalu bagus. Ini contoh saja dari data simple yang kita buat, kita bisa membuat peta baru. Oke. Selanjutnya untuk input data yang kedua, selain data GPS atau data lapangan, kita juga bisa pakai data tabulir. Contohnya apa? Di sini saya akan sharing tentang data lapangan ya, data lapangan. Nah, saya masuk ke ini database latihan digitasi yang file GIS join. Nah, di sini saya punya jumlah penduduk untuk Kabupaten Semarang. Saya buka ya. Saya buka. Nah, ini dari data apa namanya BPS ya, BPS. Cuman karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, kalau dari ArcGIS itu kolom atas atau judul kolom itu cenderungnya jangan terlalu rumit, nah, karena nanti dia sulit mendeteksi. Misalnya ini kita namai saja adalah jumlah penduduk berdasarkan laki-laki dan perempuan ya. Di tahun 2020 laki-laki, tahun 2000 ini saya unmerge, laki-laki ini saya naikkan sebagai judulnya nanti. Oh ini masih merging ya. Nah ini saya hapus saja. Laki-laki saya naikkan sebagai judul, perempuan juga, total juga. Nah ini tahunnya 2020 ya, nggak perlu. Nah, ini sebagai data Excel kita. Nah, kita sudah punya data jumlah nggak perlu ya, jumlah nggak perlu. Nah, ini sumber data juga saya hapus. Ini dari Semarang Kabupaten ya, Semarang BPS. Nah, yang kita butuhkan ini aja untuk pengolahan. Nah, tapi kan ini data tabuler saja ya, data tabuler saja, nggak ada koordinat dan yang lainnya. Cuma di sini ada kecamatan Getasan sampai Ungaran dan sebagainya. Nah, kita save, kita tutup. Berarti kita punya data jumlah penduduk untuk Kabupaten Semarang. Nah, kita cek sekarang, kita punya data GIS enggak ya untuk data wilayah Kabupaten Semarang. Nah, kita cari sekarang. Saya coba mencari data yang Kabupaten Semarang. Mungkin saya masuk ke peta WS, data Pulau Jawa. Saya pakai yang mana ya? Kabupaten ya, kabupaten. Oh, kecamatan. Nah, ini satu Jawa kebetulan ya, satu Jawa. Jadi kita apa namanya kebanyakan. Nah, kita ambil saja untuk latihan kita ya. Cara ngambilnya kabupaten ya, kabupatennya Kabupaten Semarang. Ini kita sort aja. Cara gampangnya ya. Nanti kita akan belajar selection tingkat lanjut di sesi minggu depan. Nah, ini contoh yang Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang. Kalau susah kita cari aja. Semarang. Menek. Nah, Semarang. Jawa Tengah. Ambarawa, Banyu Biru, Ungaran. Kita coba Menek. Agak lambat ya.
Tadi namanya apa kabupatennya ya? Kecamatannya, tunggu sebentar. Yang umum. Getasan, Tengaran. Nah, kita cek lagi. Dia kecamatannya adalah Getasan. Kita coba ya. Dari Getasan. Ini. Nah, di sini. Oh, dia masuk di Semarang, Jawa Tengah yang ini ya. Oke, ini kita pilih saja. Kita ekstrak untuk wilayah kita. Nah, ternyata di sini ungarannya digabung ya. Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Ungaran yang lainnya digabung. Oke, ini saya pilih saja dulu. Nah, dia ternyata wilayahnya yang sini ya. Wilayahnya sini, saya ekspor saja ya. Mungkin data saya tidak akurat, nggak masalah untuk latihan saja. Mungkin data batas kecamatan saya sudah lama ya. Kabupaten Semarang. Nah, oke, yes, yang ini saya hapus saja. Nah, ada yang hilang. Ini udah masuk ya. Nggak apa-apa. Kita pakai yang ada saja. Nah, di sini namanya dari Ambarawa, Banyu Biru ada 2 ya. Bawen, Bergas, Beringin, Getasan, Jambu, sampai Ungaran. Kita cek di data Excel kita. Tadi ternyata ada Ungaran Barat, Ungaran Timur ya. Ini jadi 1. Ini kita combine saja ya, biar nggak bingung ya. Karena ini nanti kita mau gabung. Sebenarnya ini kita bisa copy-copy di Excel ya. Kita bisa copy-copy di Excel, cuma nanti jadi ke sini. Ini, aduh, arti saya error, maaf. Saya buka lagi. Kita bisa copy-copy ini ke dalam apa namanya map tadi tabulernya, tapi nanti lama ya di sini, maka kita belajar, cobalah kita buat memasukkan tabuler ini ke dalam data ArcGIS agar lebih simpel. Nah, kalau input atau ngetik manual, kalau nggak banyak sih saya kira nggak masalah ya, paling setengah jam selesai segini ya. Tapi kalau datanya sudah se-Indonesia, Anda sudah main fiturnya sudah sampai di ribuan item, ribuan kecamatan, ribuan data. Nah, itu yang perlu apa namanya percepatan ya. Nah, perlu percepatan. Nah, ini dengan ArcGIS supaya nanti bisa bantu ya. Kita cobalah. Ini kita gabung saja ya. Ini sama dengan ini tambah ini kita gabung. Kita gabung karena tadi data kita batasnya nggak ada yang Ungaran Barat, Ungaran Timur ya. Ini kita copy paste saja. Sebelumnya Anda harus sesuaikan ya. Ini ungarannya saya gabung. Ini saya hilangkan. Nah, supaya nanti datanya bisa masuk. Nah, ini perlu Anda cek ya antara kesesuaiannya ya sebenarnya ya, penamaannya dan sebagainya. Penting ini karena nanti kita mau join kan. Ini anggap saja lah datanya kita udah benar ya. Nah, misalnya kita punya data yang ini tadi latihan digitasi yang masuk di file JS Join. Di sini ada Kabupaten Semarang ya. Meskipun secara umum tidak begitu lengkap, tapi kita bisa tambahkan. Nah, kita coba mau menjoinkan 2 data tersebut ya. Yang satu ada nama Kabupaten Semarang dengan batasnya yang ini, ArcGIS. Yang satu Excel Kabupaten Semarang, tapi ada data penduduk laki-laki, perempuan, dan jumlahnya. Nah, kita pakai menu atau fitur yang namanya data join. Join and relate. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada opsi ya, join dan relate. Menu join Anda bisa akses di
klik kanan, join di sini. Choose field in this layer that will join will be based on. Jadi yang mau jadi basisnya apa? Ya, tadi nama kabupaten, nama kecamatan. Nah, seperti ini kita cek lagi dia namanya kecamatan di kolom apa? Oh, dia di kolom kecamatan. Oke, berarti benar. Kita bisa gunakan kolom kecamatan. Seperti itu. Kita pakai kolom kecamatan. Nah, kita bisa pakai menggabungkan atribut dari tabel atau menggabungkan data dari layer lain ke sini. Kalau Anda punya layer Kabupaten Semarang yang lain, atau SHP Kabupaten Semarang yang lain, kita juga bisa join. Karena ini kita punyanya Excel ya, dari BPS, kita pakai yang tabel saja. Kita pakai yang kecamatan, basisnya, karena yang mau disamakan kan kecamatan. Terus kita pilih jenis filenya. Filenya kita panggil yang tadi, ini ya. Kita add. Nah, jumlah penduduk kita add. Karena namanya kecamatan sebagai basis adalah yang sama namanya kecamatan. Dan ini ada dua opsi ya. Ada keep all record, nanti dimasukkan semua datanya, atau hanya yang matching saja, yang nama kolomnya sama. Nah, kita bisa validate. Oh, ternyata ada 1-2 data yang kosong, tidak ada datanya. Berarti kita keep all saja, tidak apa-apa. Oke, nah, kita cek di sini, kita puaskan ya. Oh, di sini datanya nggak mau masuk ya, datanya nggak mau masuk. Kita nggak mau masuk, kita hapus lagi aja ya. Toponimnya oh dia masuk di toponimnya Rawabening, kecamatan, kecamatannya sama. Oh, laki-laki dan perempuan. Oke, kita coba lagi, nggak apa-apa. Seperti ini kita coba-coba saja. Nah, masuk kecamatan, ini kita pilih yang tadi filenya jumlah penduduk. Karena namanya sama ya, mungkin nggak bisa ya. Kita coba saja yang Excel-nya kita rubah ya. Tampaknya temporarinya kebaca artis, nggak mau dibuka. Nah, coba lagi. Bisa, kita buka Excel ya. Kita buka Excel. Nah, di sini kecamatannya kita namai Ket saja, biar nggak bingung. Oke. Save, petasan, dan seterusnya. Close. Kita pakai artis kita kembali. Kita panggil yang Kabupaten Semarang. Kita coba join kembali. Kita akses kecamatan. Kita panggil jumlah penduduk, jumlah penduduk, nah. Oke. Ini 00 karena datanya tidak valid. Kita coba pakai metode yang berbeda. Ini tidak selalu bisa, kenapa? Karena namanya itu tidak sama persis ya. Kalau ini mau disejajarkan ya. Di sini Ambarawa dia pakai caption besar semua. Kalau yang di sini saya tampilkan di Excel ya. Ini yang permasalahan join ya, saya sampaikan juga nggak apa-apa. Nah, di sini itu ada beberapa enggak sama semua ya. Batasan
dia namanya huruf kecil, huruf besar, nah, itu sangat berpengaruh ya. Ini yang perlu kita hati-hati kalau Anda mau join ya. Ini bisa apa namanya stres ya, membuat kita stres. Karena ini harus sama persis ya, harus sama persis. Seperti itu. Ini contoh apa namanya data yang menyulitkan. Karena ini saya langsung dari Excel, dari data BPS. Ini kita coba format ulang ya. Kita coba format ulang. Kita coba format ulang pakai Microsoft Word ini ya. Paling enak ini ya. Kita coba aja pakai yang ini. Kita copy dulu. Ini saya agak manual nggak apa ya. Kita copy dulu. Kita rename. Kita huruf besarkan semua ya. Capitalize uppercase. Nah, kita copy kembali ke sini. Agak manual nggak apa. Nah, kita coba lagi. Save. Kita rename. Oh, ini udah dibuka ya. Kita pakai yang biasa. Kita rename. Save. Terus saja. Kalau terganggu tampilannya, Anda bisa sampaikan ke saya ya. Oke, kita pakai yang data baru join-nya. Join and relate. Nah, ini kita panggil yang kecamatan. Kita panggil yang kedua. Nah, ini di sini datanya beberapa udah mulai muncul ya. Perempuan sekian, ada total sekian. Nah, ini yang tadi gagal ya. Tadi gagal. Yang total perempuan yang ini, perempuannya ada dua karena tadi join pertama gagal, laki-laki juga ada dua, yang pertama gagal. Kenapa ini di copy kembali ya? Nah, ini masih temporary juga ya. Jadi kalau Anda mau nge-save lagi ke dalam bentuk tabel joinan tadi tetap ada, ketika Anda buka save filenya, tetap Anda harus ekspor. Anda harus ekspor kembali supaya nanti file join Anda itu tetap ada data BPS-nya. Nah, seperti itu. Yes. Ini kita anggap yang ini ya. Ini sudah ada data penduduknya. Laki-laki, perempuan, total. Yang nil hilang. Nah, yang nil hilang. Nah, kalau Anda ingat kemarin kita bisa simbolisasi ya data-data ini, misalnya kita pakai kategori atau kuantitas, kita mau kelaskan misalnya yang jumlah penduduk atau mungkin kategoris atau simbol warna yang lainnya ya. Nah, misalnya untuk jumlah penduduk yang lebih dari sekian, kurang dari sekian, itu bisa kita kombinasi dengan menjadi peta baru misalnya. Nah, ini ternyata tidak bisa kita simbolisasi baru ternyata karena dia dalam bentuk text string ya, string. Dia bentuknya text string, jadi nggak bisa kita klasifikasikan. Jadi misalnya kita klik kanan, di properties, di sini kuantitasnya nggak ada. Jadi masuknya cuma di graduated symbol, itu juga nggak bisa. Karena datanya bentuknya text string. Data tabulirnya tadi text string. Ini kita perlu coba yang total aja ya. Kita bikin menjadi numbering. Kita bikin copy baru, jumlah penduduk, tapi yang berbentuk numbering. Kita pakai yang 10 digit, nolnya koma nggak ada, nggak usah. Nah, ini kita copy saja. Kita copy. Yang ini kita copy menjadi data numbering. Fill kalkulator. Nah, kita di dalam jumlah, kita copy dari kolom total 1. Kita copy dari kolom total 1. Nah, seperti ini. Berarti nanti kolom jumlah sama dengan
total 1 tapi dalam bentuk numbering. Nah, kita coba. Nah, di sini dia nempel ke kanan karena sudah numbering. Kalau text string nempelnya ke kiri. Nah, kalau seperti ini kita bisa simbolisasi dengan kuantitatif yang lebih bagus lagi. Ini jumlah muncul di sini. Nah, kabupaten ini dia masuk di kelas A, kelas B, kelas C. Ini kita sudah bisa bikin peta baru ya. Hanya dengan menginputkan data BPS 1, 2, seperti itu. Atau kita bikin peta kepadatan. Nah, kalau kita bikin kepadatan, kita butuh luas. Ya toh? Misalnya yang namanya kepadatan itu luas jumlah penduduk dibagi luasan. Oke, kita coba hitung luasnya ya. Kita coba hitung luasnya. Ini karena decimal degree, kita convert menjadi data koordinatnya yang UTM. Jangan pakai yang geografis. Nah, kita pakai yang UTM. BG184. Semarang ya, kita masuk di 49S. Oke. Nah, terus kita pakainya jangan geografis. Koordinatnya di sini kita pakai yang meter tuh meter misalnya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita cek dalam peta kita ada luas enggak ya? Ada luas enggak ya? Kalau enggak ada kita hitung. Nah, luas kecamatan ada di sini. Kita coba calculate aja. Kemarin di video saya sebelumnya ada teknik calculate area ya. Ini kita praktekkan pakai calculate geometri. Berapakah luasannya? Ternyata kita pakai kilometer ya, karena jumlah penduduk itu biasanya satuannya kilometer. Yes. Nah, ternyata 5,4 kilometer. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa bikin peta kepadatan dengan add fill, nambah kolom baru ya. Karena kita mau ngitung menjadi kepadatan. Nah, ini kita karena numbering ya, kita pakai yang float aja. Ini numberingnya kita 10 digit dengan precision mungkin 2 koma di belakang. Oke. Nah, kita punya kolom, kita hitung sekarang. Kita hitung kepadatannya gimana, atau rumusnya kepadatannya adalah jumlah penduduk. Kita pakai yang calculate ya, fill kalkulator. Yes. Kepadatan itu adalah jumlah penduduk, ini yang kolom jumlah, dibagi dengan luas kecamatannya. Double klik. Ya. Jadi kalau masukkan ke sini kita pakai double klik. Saya ulang ya. Jumlah penduduk, double klik, dibagi luas kecamatan. Double klik. Nah, oke. Nah, ini kita sudah punya kepadatan jumlah penduduk. Oke, ini kita rubah peta kita. Oh, kita jangan pakai yang ini, Pak. Kita pakai kepadatan. Kita punya data baru. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah punya peta baru. Kita sudah punya peta baru dengan hanya menginputkan satu buah data BPS dan melakukan satu atau dua klik tool di dalam data tabulir. Nah, kita sudah bisa bikin peta baru. Kita bisa layout, masukkan di peta baru kita yang kemarin sudah buat. Nah, seperti itu. Simpel sekali. Ini kita sudah bermain data spasial ya. Kita bisa mengoutputkan data yang seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana menginputkan data XY, data lapangan, dan data tabuler dari BPS atau data lainnya, nggak selalu dari BPS, tapi formatnya dengan menggunakan join. Yang harus diperhatikan ketika kita melakukan join, identitas setiap kolom ini harus sama. Tadi saya praktekkan salah ya, ukuran file apa namanya, capitalnya huruf kapital dan tidak kapital itu sangat berpengaruh. Kemudian text string dan non numbering, numbering dan text string itu juga menentukan untuk pengolahan. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi tinggal ada layout bisa jadi peta baru. Hanya menggunakan data-data dan pengolahan simple. Belum menggunakan Arc Toolbox yang rumit yang ada di ArcGIS. Itu basis, ya. Basic sekali. Nah, itu yang terkait menu kita yang kita pelajari hari ini.
yang berkaitan tentang pengantar input data tabuler untuk ArcGIS, input data lapangan dan data tabuler. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah materi sedikit saja, mungkin setengah jam, nggak nyampe 1 jam. Pengantar data sharing dalam ArcGIS. Data sharing itu apa? Toh? Sharing itu berbagi. Data sharing itu berbagi. Berbagi dengan teman, berbagi dengan konsumen, berbagi dengan orang banyak. Nah, oke, kita langsung ke ArcGIS saja biar enak. Oh, nggak usah, kita pakai screen saja. Oke, ini saya close. Kita sudah nggak pakai data ini lagi. Saya bikin new saja. Tabel of kontennya hilang, kita tampilkan aja. Nah, sharing itu apa tahu? Sharing itu berbagi. Cara berbagi itu ada banyak ya. Di ArcGIS ada banyak sekali. Di mana tergantung kebutuhan. Karena nggak semua data itu bisa kita share ke orang lain secara free. Kadang-kadang ada yang bayar, kadang-kadang ada yang confidential atau rahasia, macam-macam. Nah, ada beberapa cara ya di dalam ArcGIS. Di dalam ArcGIS sebenarnya kita bisa sharing data ya. Sharing data bisa pakai map package atau map service. Nah, map package dan project MXD namanya, kalau kita save as sebuah project, kita pakai project aja ya. Kita coba pakai project saja yang kemarin saya buat, layout dari video yang lalu saya buat. Nah, nah ketika kita mau sharing data itu sangat tergantung dengan siapa, apa yang mau di-sharing. Jadi tidak selalu semua data bisa di-sharing. Nah, berdasarkan itu ada pembagian dua, yaitu online dan analog atau bukan online. Maaf, ini saya salah buka file. Kita pakai yang ini aja. Nah, online dan non-online. Yang cara online saya nggak akan bahas. Karena kita masuk di services dari ArcGIS, yaitu berupa ArcGIS Pro dan ArcGIS Online, di mana lisensinya itu berbayar, tidak gratis. Misalnya kita mau sharing ke internet, nah nanti masuknya ke WebGIS, tapi dengan basis ArcGIS Online. Nah, service ini juga masuk ke ArcGIS Online, atau masuk di WebGIS-nya ArcGIS. Nah, itu setiap kita ngunggah file untuk di-share per megabyte-nya atau 1 giganya, kita berlangganan, bayar. Nah, itu saya nggak akan sharing. Karena itu sudah di ranah pekerjaan yang bersifat profit oriented. Nah, karena kita mahasiswa, kita fokus yang gratis-gratis, yang analog saja dulu. Karena kita masih basic. Nah, share yang pertama ialah kita bisa sharing dengan cara MXD-nya di-share. File, save as, kita save MXD ini misalnya kita namai peta DAS. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa sharing di dalam ke teman kita. Ini peta DAS ini, 3,68 MB ini. Jadi Anda bisa kopikan ke teman melalui flash disk atau yang lainnya. Hanya saja ini hanya project-nya, project yang MXD ini. Karena project, maka dia juga butuh file SHP-nya, shape file-nya. Nggak bisa kita ngopi tanpa file shape file-nya yang lengkap. Nah, makanya saya masuk ke ArcGIS lagi ya. Makanya di dalam ArcGIS itu di sini ada table of content, ada list by source atau list data berdasarkan lokasi disimpan. Nah, ini supaya Anda bisa akses, ini dari data D, peta WS, data jadwal, admin, dan sebagainya. Kenapa ini penting? Ketika data-data shape file ini Anda kopikan ke teman Anda, tapi folder namanya lain, itu dia nggak akan bisa kebuka akses. Jadi listnya ada, tapi centangnya hilang. Nah, ini biasanya nanti listnya ada, tapi di centang ini nggak ada.
Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalau Anda mau mengopikan dalam bentuk MXD dan shapefile-nya, lokasi shapefile-nya di mana, di seperti ini Anda harus Anda kopi-kopikan dua-duanya. Nah, seperti itu. Nah, shapefile itu kalau Anda akses dari window, itu deteknya seperti ini. Dalam satu jenis file layer, itu isinya ada sekitar 5 sampai 6 file. Contoh, ini kelas jalan. Kelas jalan. Kalau enggak kelihatan di window, Anda bisa sampaikan ya, kelas jalan. Kelas jalan layer itu isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anda kopikan file layer kelas jalan, enggak lengkap, kurang satu file, itu enggak bisa dibuka. Nanti di peta das yang MXD itu akan error. Nah, amannya kalau Anda ngopikan ya pakainya nanti masuk di ArcCatalog seperti ini. Dikopikan satu-satu, misalnya dia di D, ini cari apa namanya, D peta WS data, saya copy ya. Kita cari di sini kita cari di mana tuh ini filenya. Oh, dia di admin. Nama filenya kalau nggak salah poin ya. Ibu kota kabupaten. Berarti filenya ini kita copy dengan cara ini, kita copy ke flash disk. Flash disknya mana nggak kedetek. Nah, kita connect dengan menu ini. Connect folder ke drive, misalnya flash disk F gitu, seperti itu. Paste ke situ. Dua-duanya harus Anda copy. Nah, maka dari itu di ArcGIS ada yang namanya sharing tapi sekaligus. Jadi project yang sekaligus mengopikan antara shapefile-nya plus project-nya, yaitu yang namanya file map package. Ini sharing-nya namanya file map package. Nah, kita klik aja. Ini namanya bukan MXD lagi, tapi MPK. Nah, syaratnya itu ada analisisnya. Nggak semua progres bisa dilakukan. Nah, ini nanti filenya biasanya ukurannya besar karena isinya termasuk apa namanya MXD plus shapefile-nya. Ini kita contohkan langsung aja ya. Kita masukkan di MPK di D latihan digitasi. Nah, peta das MPK save. Nah, seperti ini. Apakah bisa langsung di-share? Belum tentu bisa. Kita harus analyze dulu. Nah, analyze dulu. Oh, ternyata di sini ada data-data yang apa namanya tidak lengkap, kelengkapan datanya. Nah, seperti yang saya sampaikan dulu, ketika sebuah data dibuat, itu harus ada summary-nya datanya di dalam deskripsinya. Nah, ini artinya kita perlu melakukan deskripsi data penambahan pada jenis file-file tersebut. Oh, di sini nggak ada teks itemnya. Ini harus kita isi. Ini kita coba ya. Filenya yang batas das, kita coba. Ini kita tutup saja. Berarti, oh maaf, tetap juga nggak opening. Share, map package. Kita analyze. Nah, ini saya minimize ya. Saya minimize. Nah, ini supaya enak ngelihatnya. Nah, di sini kita bisa langsung coba isi. Misalnya yang ini. Nah, ternyata di file mapdas itu yang diminta diisi apa tuh itu? Missing tag. Oh, berarti ini ada teksnya. Hashtag misalnya seperti ini. Batas das. Koma. Mana lagi tuh ini? Daerahnya kalau nggak salah batas das Progo Paksirang. Progo pakai hashtag ya. Hashtag Progo Paksirang. Biar mudah ditemukan. Nah, ini kita coba analyze. Nah, langsung datanya yang di bawah hilang. Oh, yang tadi sudah. Sekarang tinggal yang ini. Nah, ini minta summary-nya diisi. Nah, summary-nya diisi. Oke. Data ini adalah data batas das dari Citra SRTM dengan metode stream matrik D8 misalnya seperti itu. Ini cara buatnya. Kita analyze.
Ini kalau sudah benar hilang. Sebentar, remote ya. Nah, hilang. Tinggal 2 peta lagi yang perlu kita perbaiki. 2 layer lagi. Oh, ini di view batas das. Ini perlu kita perbaiki. Dia minta deskripsinya. Oh, ini sama. Kalau malas ngetik ya kita copy aja. Tambahi untuk skala misalnya 1/50.000. 700.000. Jangan seperti itu. Apply, oke. Inset juga kita tambahi. Oh, sudah. Oke. Kita analyze. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai, nggak ada error. Nah, kalau sudah kita tutup, kita bisa sharing. Share. Nah, di save dulu. Yes. Filenya kita sharing menjadi MPK. Jadi MPK atau map package. Nah, ini kalau Anda sharing MPK ini langsung ke teman Anda, nanti dia buka, itu langsung simbolisasi file-filenya ikut kesimpan di situ. Jadi lebih simpel, cuman ukuran filenya lebih besar, tapi Anda harus melakukan pengisian deskripsi, hashtag, item description dalam file itu secara lengkap. Agar data yang Anda buat kredibel, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buka di window ya. Nah, di window latihan digitasi. Nah, di sini gimana ya tadi MP saya? Wah, tadi saya lupa naruh ya. Enggak apa-apa lah. Kita coba lagi. Di DO di Agnop. Ternyata bukan di latihan saya naruhnya. Oke, ternyata di Agnop. MPK, MP. Ah, formatnya berbeda ya. Kalau yang tadi, yang ini ya, ArcGIS Map Package. Nah, berbeda kalau kita pakai save-savean project-nya toh. Nah, ini sudah termasuk ukuran filenya kelihatan ya. Ini contoh MXD itu filenya cuma di 1,44 karena cuma berisi alamat dan jenis simbol yang dipakai. Sedangkan kalau MPK ini sudah termasuk filenya kita simpan dalam satu package seperti itu. Nah, ini contoh kita bisa sharing, kopikan ke teman Anda. Atau Anda juga bisa ekspor menjadi kalau ArcGIS Online tetap nggak saya bahas ya. Ini masuknya di menu yang berbeda ya, tingkat lanjut. Nah, untuk yang ekspor kita bisa dalam bentuk PDF, bisa kita misalnya kita print seperti ini ya, kita print dalam bentuk cetak, misalnya di-sharing ke teman Anda, misalnya dalam bentuk cetak, Anda bisa pakai dalam bentuk PDF atau yang lainnya. Atau kita juga bisa ekspor. Kita bisa ekspor map ini ke teman Anda dalam bentuk misalnya EMF, dalam bentuk EPS, dalam bentuk apa namanya JPEG seperti ini. Nah, Anda bisa sharing data Anda, misalnya ini saya taruh di D ya, di D latihan digitasi peta das. Oh, DPI-nya kurang maksimal. Jadi kalau di beberapa skripsi mungkin ada permintaan minimal 300 dpi. Nah, ini bisa kita apa namanya? Kita bisa setting. Nah, seperti itu. Nah, kita buka, sudah ekspor komplit ya. Kita cek data di latihan digitasi. Filenya udah kedetek ini peta das. Kita buka tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kita punya eksportan. Nah, kadang-kadang kita diminta memberikan data eksportan tapi koordinatnya tetap ada. Nah,
Kalau koordinat ada, kita bisa menggunakan view, nggak pakai layout ya. Karena kalau yang di sini koordinat sudah ada ya di grid ini, jadi nggak perlu koordinat tambahan, bisa diinput di georeferencing. Tapi kalau kita sharing dalam bentuk tampilan tanpa layout seperti ini, misalnya, kita bisa tetap ekspor JPEG juga. Nah, ekspor JPEG. Misalnya seperti ini. Namanya petadas no layout, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa sharing. Terus koordinatnya gimana Pak? Kalau yang di layout tadi ada koordinatnya, yang di sini nggak ada berarti. Meskipun tanpa layout, kita bisa lampirkan koordinatnya dengan centang yang ini. Write word file. Write word file. Nah, ini Anda bisa akses di mana namanya di Avanza Map, di data yang lain. Anda bisa share ke teman Anda yang sudah ada koordinatnya mesti tanpa layout. Ini contoh ya, tanpa layout. Nah, di sini ada dua file. Yang satu file JPEG-nya, yang ini koordinatnya dalam bentuk JGW. Nah, ini koordinatnya. Ini kalau saya hapus, petadas ini nggak ada koordinatnya. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini contoh misalnya kita dikasih data dari petadas tanpa layout tadi ya. Ini sudah saya save. Nah, misalnya kita diminta digitasi, tapi datanya dari data yang tanpa layout tadi. Apakah koordinatnya ada? Nah, kita bisa cek. Nggak usah georeferencing lagi. Teman Anda nggak perlu georeferencing dari yang dikopikan datanya. Ya, seperti itu. Contoh, kita add yang ini. Petadas no layout. Nah, kita oke. Nah, di sini koordinatnya langsung masuk. Karena ada JGW-nya. Meskipun ini JPEG ya. Meskipun ini JPEG, tapi ada koordinatnya. Karena ada JGW-nya. Nah, seperti itu. Itu cara-cara sharing yang simple ya. Cara-cara sharing yang simple. Oke, dari sini ada pertanyaan? Karena yang ArcGIS online saya nggak akan bahas, ya itu sudah masuk di ranah tingkat lanjut nanti. Karena kita sudah masuk ke biaya operasional. Karena kalau kita upload data tidak kita bayar kuotanya secara rutin 3 minggu sekali, 3 bulan sekali misalnya 10 giga. Kalau Anda daftar free biasanya dapat 5 giga untuk 2-3 bulan ya free. Anda bisa unggah, bisa sharing. Nah, seperti itu. Masuknya di ArcGIS online nanti ya. Anda bisa masuk di ArcGIS online ya, seperti ini. ArcGIS online. Nah, seperti ini. Nah, ini beda, itu berbeda. Jadi ini cara-cara sharing berbagi tapi dalam bentuk web map yang apa namanya lebih interaktif. Nah, tapi di sini ada harganya ya. Nah, ada harganya. Jadi Anda bisa daftar gratis, dapat kuota gratis ya. Jadi ada yang individual, pricing dan sebagainya. Maka saya nggak berani sharing lebih jauh lagi karena apa namanya bayar. Nah, ini contoh bentuk ArcGIS online yang apa namanya diperuntukkan sebagai ini base map dari ArcGIS ya. Kita tinggal nambah layer-layer kita ya. Jadi kita bisa nambah layer di sini, kita tambah. Tapi bikin akun dulu ya, karena ini saya tidak buat akun, jadi Anda bisa nambah seperti ArcGIS biasa, tapi di online. Jadi nanti Anda bisa unggah data tema-tema Anda bergabung dengan base map ArcGIS lainnya. Cuman ini berbayar seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi siang hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Penugasan nanti akan saya share via WhatsApp ya, sebagai bentuk laporan praktikum ya. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap clear ya, sudah cukup jelas. Nanti video link ini, video YouTube-nya akan saya share linknya di grup WhatsApp. Terima kasih, saya stop share dulu.